sahabat alam, beberapa waktu lalu kami ajak berkunjung di Kecamatan Laonti untuk melihat seperti apa geliat masyarakat di sana memperjuangkan pembukaan akses jalan yang sudah lama mereka nantikan. Seperti yang kami informasikan sebelumnya, bahwa Kecamatan Laonti ini merupakan salah satu kecamatan yang lokasinya sangat terisolir, sehingga perkembangan pembangunan di kecamatan ini sangat lamban dibanding dengan kecamatan lainnya di Sulawesi Tenggara. Untuk ke tempat ini saja kita harus menggunakan kapal laut dari Pelabuhan Kendari dengan jarak tempuh sekitar 3 jam. Sahabat alam, Kecamatan Laonti merupakan salah satu kecamatan yang letaknya cukup jauh dari ibu kota kabupatennya di Konawe Selatan. Selain jaraknya yang sangat jauh, akses jalan darat yang menghubungkan kecamatan ini dengan kecamatan lain maupun menuju lokasi ibu kotanya sampai saat ini belum tersedia. Mereka yang punya keperluan di ibu kota kabupaten harus lebih dulu menyusuri laut menuju kota Kendari dan selanjutnya menggunakan transportasi darat menuju Kecamatan Andoolo, ibu kota Kabupaten Konawe Selatan. Di kecamatan ini sedikitnya terdapat 17 desa dengan jumlah penduduk sekitar 1.000 jiwa. 7 desa berada di wilayah daratan yang menyatu dengan kota Kendari dan sisanya berada di wilayah pesisir. Keinginan masyarakat Laonti untuk membuka akses jalan darat sudah lama mereka dambakan. Selama ini masyarakat yang tinggal di Kecamatan Laonti sulit memasarkan hasil pertanian mereka. Bahkan usaha kreatif dari warga desa Tue-Tue yang sudah cukup lama digeluti masih sulit untuk dikembangkan. Sebab jarak tempuh untuk memasarkan usaha tersebut sangat jauh dari perkampungan kecamatan lainnya. Warga yang berusaha di kecamatan ini umumnya hanya mereka jual di sekitar tempat tinggal mereka. Bahkan hasil usaha yang tidak laku hanya dikonsumsi untuk keperluan sendiri. 15.000 kita bayar, 20 kalau musim hujan lagi. Nah, kegiatan ada juga kegiatan seperti gula merah. Pembuatan gula merah. Dijualnya kemana? Di pasar. Jahit pasar. Di pasar mana? Di pasar Sani-Sani. Ini Ada ambil di hutan. ada juga yang kampung. Ada juga yang kampung. Ada juga yang... Masyarakat di kecamatan ini sesungguhnya sudah lama mengupayakan agar pemerintah Kabupaten Konawe Selatan membuka akses jalan menuju ke tempat mereka. Dan bahkan pemerintah Kabupaten Konsel sudah merespon positif keinginan masyarakat tersebut. Namun sayangnya rencana pembukaan jalan yang sudah sebagian dirintis pemerintah Konsel berujung pada proses hukum. Sebab akses jalan yang dibangun persis melewati rimbunan pohon yang ada di dalam kawasan Suaka Marga Satwa Tanjung Peropa. Hal inilah yang membuat Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Tenggara keberatan dan mengajukan hal itu dalam proses hukum. Ya, medannya sangat berat, ya, dari ekologi pasti sangat merusak kondisi. Secara geografis, wilayah Kecamatan Laonti memang dikelilingi oleh bentangan Taman Nasional Suaka Marga Satwa Tanjung Peropa yang dijaga kelestariannya oleh negara. Pembukaan akses jalan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Konsel beberapa waktu lalu dianggap menyalahi aturan dan tidak pernah dikoordinasikan dengan BKSDA selaku pengelola kawasan konservasi di Tanjung Peropa. Kepala BKSDA Sultra Kurung menganggap bahwa rencana pemerintah Konsel tersebut sangat bertentangan dengan aturan Undang-Undang Konservasi. Nah, itu yang harus dibicarakan kembali. Ya, memang sebenarnya dari segi aturan itu tidak ada bilang besar atau sedikit.
Tapi mungkin kalau sedikit itu ya nanti kita akan bicarakan kembali apakah itu. Secara umum BKSDA Sulawesi Tenggara mengakui bahwa masyarakat Kecamatan Laonti memang harus membutuhkan akses jalan darat. Namun untuk rencana pembukaan jalan yang melewati Suaka Marga Satwa Tanjung Peropa tersebut harus perlu pengkajian dan pembahasan lebih serius. Solusi pun saat ini digagas. Warga bersama BKSDA duduk bersama dengan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk membuat satu kesepakatan bersama tentang pembukaan lokasi jalan alternatif yang melingkari kawasan Suaka Marga Satwa. Berdasarkan data yang disampaikan BKSDA Sulawesi Tenggara, luas kawasan Suaka Marga Satwa Tanjung Peropa mencapai 39.000 hektar. Kawasan tersebut ditetapkan pemerintah sebagai kawasan konservasi sejak tahun 1986 dengan fungsi utama sebagai penyangga kehidupan untuk menjamin ketersediaan air. Berikut penjelasan Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan BKSDA Sulawesi Tenggara, Mila Rabiati. Semacam apa yang dimaksud, tapi kalau manfaat ya jelas banyak ya. Kawasan konservasi ini kan diperuntukkan untuk kesejahteraan kualitas hidup masyarakat di sekitar ya, bukan saja masyarakat di sekitar tapi juga seluruh masyarakat yang ada di sekitar kawasan konservasi ya. Kalau manfaatnya banyak ya, manfaatnya secara manfaat ekologis ya, seperti pengaturan hidrologi data air ya bagi kawasan-kawasan di sekitarnya. Kemudian manfaat dia sebagai bank plasma nusa atau genetik ya bagi pengembangan pertanian, farmasi dan